Kita ketemu lagi di market review ya hari ini ya. Seminggu kita nggak ketemu. Ya memang karena memang tidak ada yang menarik juga ya di indeks harga saham gabungan termasuk sampai hari ini ya. Kalau teman-teman lihat di indeks harga saham gabungan ini chartnya teknikalnya ya. Dia kan memang masih berada di box itu ya. Belum kemana-mana nih sejak kill Oktober sampai hari ini. Jadi ya kalau bahasa anak gaul hari ini, ya jujur li ya memang nggak banyak yang bisa kita perhatikan di situ. Nah, apa yang mau kita bahas hari ini mungkin lebih ke arah ini kali ya, persiapan untuk teman-teman melihat window dressing yang mungkin akan terjadi di Desember, ya. Nah, kalau lihat dari periode window dressingnya, memang Desember itu untuk seasonal ya, Desember itu selalu akan ditutup dengan positif. Jadi cuman ada satu tahun dalam 20 tahun ini cuma ada satu tahun yang ditutup negatif. Itu pun sebenarnya negatifnya juga nggak gede-gede banget. Yaitu pada tahun 2000 kalau tidak salah. Ya teman-teman cek kembali ya. Jadi artinya kalau dari seasonalnya kita melihat bahwa Desember itu hampir dipastikan ada namanya window dressing di situ. Nah, apa yang terjadi di bulan November ini itu juga mungkin adalah sebuah persiapan untuk menuju ke situ. Ya, jadi si ini sekuritas, si institusi ya melakukan apa ya kita bilang ya, shiftingnya ya, shifting dari mereka taking profit di saham-saham yang memang sudah naik cukup tinggi, terus habis itu mereka pindah ke saham-saham yang memang punya potensi untuk di punya katalis yang cukup bagus untuk dinaikkan pada periode Desember. Nah, kalau teman-teman udah bicara mengenai window dressing, kita pasti akan mulai ngelihat di saham-saham yang di big cap. Selama November ini kita lihat memang di second liner, termasuk di third liner ya. Itu yang lebih banyak memainkan peranan untuk menggerakkan indeks dan ya kalau teman-teman mau trading ya di daerah situ lah ya. Makanya kalau boleh dibilang ya jujur lah ya, indeks selama di bulan November ini cukup bikin ngantuk kan ya, apa yang teman-teman lihat di live trade ya, karena kita swing ke position bukan scalping ya. Jadi kalau kita swing ya cukup bikin ngantuk lah. Paling teman-teman bisa nikmati keuntungan yang di bulan November. Nah, apa di Oktober. Nah, sekarang di November ya paling kita bisa melakukan persiapan untuk masuk ke periode window dressing di Desember ya. Nah, kalau bicara mengenai window dressing, kita ngeliat dulu di saham-saham big cap. Jadi pertama teman-teman bisa perhatikan saham-saham perbankan. Saham-saham perbankan yang bignya ya, big cap di perbankannya. Contoh misalnya kayak BBCA. Terus habis itu BMRI, BBRI, BBNI ya. Itu saham-saham teman-teman kalau lihat teknikalnya, kita lihat sama-sama ya teknikalnya ya. Buat yang teman-teman di IG, teman-teman tinggal lihat di laptop masing-masing ya. Nah, teman lihat ya kalau di perbankan ini lihat BCA ya. BBCA tuh ada di sekitar kotak itu kan. Ya, jadi kalau ini dikatakan ini adalah sideways, ini adalah periode di mana mereka sedang wait and see lah ya. Pergerakan kira-kira nanti di Desember kira-kira akan seperti apa. Jadi kalau sampai ada pergerakan di Desember, ini berarti saya ambil kotaknya dulu. Nah, ini jadi teman-teman tinggal lihat ada breakout di situ. Ingat ya, kalau namanya periode window dressing, itu mungkin dia tidak akan bergerak terlalu tinggi-tinggi sekali ya. Hanya untuk mempercantik saja portofolio mereka nih. Ya, ini makanya yang disebut sebagai window dressing. Apakah akan berlangsung sampai ke January FX? Ya, kita belum tahu. Ya, tapi yang sekarang yang kita ikuti adalah persiapan menuju ke window dressing dulu. Ini untuk BBCA ya. Jadi ada kotak, jadi kalau lihat resistennya di sekitar 9.000, ya kalau dia break 9.000, kalau hitung kotaknya saja target untuk ke atasnya itu kurang lebih di sekitar ya ini 9.500 lah, itu untuk BBCA. Kemudian teman-teman kalau lihat BBRI itu kurang lebih sama pergerakan teknikalnya ya. Dia juga membentuk sideways di daerah situ. Oke, teman-teman kalau lihat BBRI ini kan ada kotak juga di situ. Nah, cuman ini targetnya mungkin lebih kelihatan lebih jelas ya. Target di sekitar hampir sekitar 5.000 kalau untuk BBRI. Jadi di kotak itu, kotaknya itu resistennya kurang lebih di sekitar 4.700 ya.
ya untuk BBRI. Jadi ya kalau misalnya naik sampai ke sekitar 5.000, nah itu mungkin kurang lebih swingnya. Apakah nanti ada January effects? Ya teman-teman tinggal ikutin dengan trailing stop aja. Tapi targetnya mungkin BBRI lebih kelihatan jelas ya. Kalau BBCA, kalau dia tembus 9.000 itu harusnya all time high kembali. Ya, termasuk BMRI, bank-bank besarnya aja, teman-teman perhatikan dulu. Ya, ini lihat teman-teman kayak BMRI, ini kayak hampir bikin kayak flag gitu ya, pattern flag di BBRI. BMRI ya, pattern flagnya resistennya kurang lebih di sekitar 10.600. Jadi kalau teman-teman ukur kotaknya saja untuk target kenaikan ke atasnya ini ada di sekitar, udah saya naikin kotaknya aja lah ya. Ada di sekitar 11.350 itu untuk BMRI. Kemudian satunya lagi adalah BBNI. Ini BBNI juga sama ya, kurang lebih kalau teman-teman lihat itu kurang lebih patternnya seperti flag juga ya, atau dia membentuk kayak pennant gitu. Nah kalau teman-teman tarik saja garis trend lainnya, itu kan ada kayak pennant ya. Jadi kalau teman-teman ambil saja kotak pennantnya saja, jadi kita akan melihat kurang lebih ada kenaikan kalau dia break dari trend line yang ada, itu untuk target sekitar 9.925, mungkin sampai 10.000 lah ya target resistensi psikologinya. Ya, ini untuk saham-saham perbankan yang big cap-nya. Buat teman-teman ikut swing saja sampai ke area targetnya ya untuk di Desember. Desember juga sebenarnya paling efektif untuk hari perdagangannya paling cuman sekitar berapa ya? 12-an sampai 15 harian ya. Ya. Jadi ya kalau misalnya ini kalau sekarang BBNI itu ada di 9.250 sampai ke target 10.000 lumayan lah, masih ada 700 ya. Walaupun ya targetnya nggak gede-gede banget. Ini untuk periode window dressing-nya. Nah, mungkin kalau teman-teman mau lihat target yang lebih gede itu biasanya pasti ada di second liner ya, second liner. Contoh misalnya untuk perbankan itu BDMN ya, mungkin ini tidak termasuk second liner ya, tapi ini mungkin pilihan kedua lah teman-teman. Kalau misalnya lihat big cap-nya, yang pertama ya teman-teman pasti akan pilih saham-saham BUMN, perbankan BUMN sama ya BBCA kan. Nah yang satunya lagi adalah BDMN. Kalau teman-teman ngambil di sekitar halte yang mungkin udah pernah kita bahas sebelumnya, ada di sekitar 2.800-an sampai 3.000 itu ya. Nah sampai hari ini mungkin teman-teman masih ada di dalamnya. BDMN juga ya kan setelah dia naik ya, kemudian dia pullback kan BDMN kan. Jadi ya kita udah di dalamnya, moga-moga saja ya. Di Desember ini ada pergerakan lah, ada pergerakan pada si saham ini BDMN untuk ya nggak usah jauh-jauh dulu dari sekitar 3.800 yang target yang di high kemarin. Ini mungkin yang buat apa kita akan ngejar kurang lebih sampai ke target itu. Ya, ini moga-moga Desember bisa cukup bagus ya. Oke. Nah, saham-saham lain untuk persiapan buat buat di Desember, teman-teman berarti tinggal lihat di saham-saham yang berhubungan dengan staples atau consumer good ya. Consumer good di situ ada ICBP, di situ mungkin ada Mayora juga, di situ ada INDF ya, ICBP, INDF. Nah, Unilever ini teman-teman mungkin bisa pertimbangkan kembali ya, karena sebentar lagi kan dia akan bagi dividen tuh. Kalau lihat dari teknikalnya, kok kayaknya apa ya, habis pembagian dividen itu mungkin akan ada pergerakan untuk break ya. Ini kan berarti false breakout ya, kemarin yang dia breakout itu false, kemudian dia turun. Memang gapnya itu banyak banget yang kebuka gitu. Ya, nah apalagi sekarang ada corporate action berupa pembagian dividends. Teman-teman cek ya jadwal pembagian dividendnya kapan. Nah, bisa jadi pada saat pembagian dividen dekat Kumdet, ini mungkin akan tutupin sedikit gap di sana. Bisa jadi ya, bisa jadi kebiasaan yang sering terjadi lah setelah pembagian dividen. Kemudian ada pergerakan yang mungkin akan sedikit mematahkan trend atau box yang berada di atas itu tuh. Ya, nah kalau dia patah, ini lumayan loh, turunnya lumayan jauh. Ya ini mungkin yang kita lihat pada si Unilever sejalan dengan corporate action yang akan dijalankan di pembagian dividen itu. Jadi bisa jadi loh ya, setelah Kumdet, nah biasanya kan terjadi profit taking tuh di sana tuh. Ya, apakah dia akan breakdown di area berapa ini? 4.450
ya atau tidak, teman-teman tinggal lihat. Tapi kalau biasanya kebiasaannya kita adalah kalau sudah ada corporate action seperti itu, biasanya kita hindarin. Karena pergerakan harganya itu seringkali bukan karena teknikal, tapi lebih kepada euforia atau emosi yang terjadi. Oh, karena ada dividen, dihitung-hitung mungkin dividen yield-nya itu ada berapa, 5% kah atau apa gitu kan. Nah, itu biasanya ada namanya, orang sering sebut itu jadi kayak dividen hunter lah atau apalah ya. Ya itu seringkali nongol dah. Ya, nah pada saat mereka nongol kan berarti ada penambahan demand di situ. Nah, penambahan demand itu mungkin akan menggerakkan harga. Nah, pergerakan harga ini kan kita nggak bisa lihat secara teknikal. Ya, kenapa? Karena emosi. Karena mereka demand yang muncul di situ lebih ke arah mereka mengejar corporate action ini nih. Nah, tetapi kalau lihat dari pengalaman dividends yang ada, setelah pembagian dividen, setelah cum-debt dividen terjadi, itu biasanya disertai oleh profit taking yang lumayan. Dengan kata lain ya, teman-teman mengejar dividen yang cuma beberapa persen, ya akhirnya kena pergerakan turun itu, ya bukannya untung akhirnya jadi buntung. Ini kebiasaan-kebiasaan yang terjadi menjelang pembagian dividen. Nah, kalau teman-teman kaitkan dengan teknikal yang ada, kok kayaknya ya pembagian dividen itu bisa jadi mendorong harga Unilever itu untuk break dari supportnya. Apakah dia akan nutupi nih daerah-daerah kopong yang ini, ya daerah-daerah kopong yang kebuka pada saat kenaikan yang sebelumnya, atau tidak? Ini tinggal kita tunggu aja. Ya, jadi kalau udah lihat kayak gini, risknya kan lebih gede ya di Unilever kan. Nah, kalau risknya lebih gede begini, ya teman-teman berarti pilih emiten yang lebih aman. Ya, lebih aman. Kalau teman-teman, oke, kita lihat nih ya, sekarang kalau misalnya, benar nggak dia akan nutupin kopong ini? Kita pakai satu pattern namanya invert flag. Ini terjadi invert flag di Unilever saat ini ya. Mungkin teman-teman kenalnya sebagai invert flag lah ya. Ya benar ya. Jadi bendera yang kebalik gitu loh. Bendera yang kebalik. Nah, biasanya kalau invert flag untuk cari dia punya target itu kan bisa jadi dia akan sekitar ini. Ya kalau saya ukur ya tiangnya itu berarti ya kurang lebih kalau pergerakan turunnya mungkin akan sampai ke 3.700-an. Ya 3.700 jadi sekitar resting likuiditas yang ada di situ ya. Nah, apakah dia akan langsung jebret sampai ke nutupin kopong-kopong yang ada di sekitar 3.400 sampai 3.500? Ya, kedengarannya memang ngeri ya, kedengarannya memang ngeri. Tapi secara teknikal kita melihat ada peluang seperti itu terjadi pada Unilever. Oke, ini bukan nakut-nakutin, tapi kalau memang lihat dari teknikal yang ada, kenyataannya bisa jadi terjadi seperti itu. Ini ada peluang terjadi seperti itu. Jadi oleh sebab itu, walaupun ya mungkin di consumer good atau di staples ya itu cukup bagus ya, menjelang resesi dan sebagainya, apalagi menjelang window dressing itu biasanya akan dipakai untuk memperbaiki atau mempercantik lah portofolio institusi dan MI ya, manajer investasi segala macam ya. Tetapi kalau lihat dari teknikal, mungkin Unilever akan dikecualikan. Ya, secara teknikal ya, yang kita lihat mungkin Unilever akan dikecualikan. Itu sebabnya kenapa kita lihat ya teman-teman mungkin bisa mencarinya ke ICBP atau INDF atau si Mayora. Ya Mayora juga sudah turun lumayan jauh ya setelah kenaikan kemarin. Ya, pergerakan Mayora ya itu udah lumayan turun lumayan jauh juga. Di situ dia kayak membentuk flag juga, cuman ini agak lebar ya flagnya. Saya nggak mau terus-terusan pakai nama-nama pattern ya. Tapi ini dari Mayora ini kita lihat ada beberapa halte yang bisa teman-teman tungguin untuk Mayora, khususnya untuk Mayora ya. Jadi yang halte yang pertama teman-teman bisa tungguin di sekitar 2.100 sampai 2080 sampai 2.100 ya, antara itu ya halte pertamanya. Halte yang keduanya yang mungkin akan lebih optimal kalau teman-teman bisa tungguin di sekitar 2.000. Sekarang harganya kan di sekitar 2027 ya. 2.270 nih harga sekarang. Jadi ya teman-teman kalau misalnya mau lihat ini ada pullback ya. Ada pullback yang sesungguhnya mungkin akan terjadi sebentar lagi nih. Ya ini teman-teman bisa lihat ya dari atas pullback, kemudian dia sempat retest kembali ke resisten atasnya, dia kayak bikin apa ya teman-teman bilang ini double top lah ya, double top ya. Jadi berarti kan ini memang ada potensi terjadinya
pergerakan turun kan. Nah, kalau dia ada potensi pergerakan turun, yang lu tungguin di mana? Ya tungguin di daerah diskon dong. Kenapa? Karena kita ngelihat trennya itu masih cukup utuh. Trennya itu berarti masih ada pergerakan di weekly-nya itu masih cukup utuh trennya. Jadi masih membentuk higher high low ya. Oke, teman-teman tinggal cek lah ya. Itu masih ada pergerakan di situ. Dan kalau teman-teman lihat di weekly-nya, teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman pernah dengar atau udah tahu ya sebuah pattern yang namanya volatility contraction pattern. Ya, benar ya? Teman-teman alumni pasti udah pernah dengar lah. Itu ada volatility contraction pattern. Jadi ada sebuah pergerakan di mana ini weekly ya. Ada sebuah pergerakan yang terus menyempit ya, terus menyempit. Jadi kalau teman-teman lihat itu menjadi kayak segitiga. Ya, segitiga yang terus mengerucut tuh. Kayak bikin corong ya. Nah, corongnya di mana? Jadi ini yang kita lihat adalah ada kecenderungan pergerakannya masih bisa untuk retest ke atas lah. Ya masih ada apa ya kita bilang trend line-nya di atas itu ya. Nah, itu kalau teman-teman lihat di weekly, artinya pergerakannya masih akan lumayan lebar lah ya, lumayan lebar sehingga kalau kita lihat di daily-nya masih ada satu pergerakan untuk di Desember kalau masuk ke window dressing ya. Ada sebuah pergerakan menuju ke sekitar 2.800-an sampai ke 2.700 itu kurang lebih ya. Tetapi pergerakannya kan nggak langsung ya kita langsung beli aja kan. Kita akan tunggu dia pullback di daerah-daerah sekitar halte. Jadi haltenya kita ada dua nih. Satu ada di sekitar 2.100 ya 2008 sampai 2100 dan satunya lagi ada di sekitar 1960 sampai di sekitar 2000. Itu udah daerah-daerah sekitar daerah diskon. Nah, jadi ini udah kita katakan dia udah menjadi area diskon zone-nya ya. Ya, pergerakan di bawahnya. Yaitu udah di bawah situ. Ya, jadi yang kita lihat tuh area-area sini kalau di area bawah memang ada satu lagi nih di bawah sini di sekitar 1900 sampai 1800 ya. Ini mungkin yang kita lihat, tetapi ada satu daerah di mana mungkin akan terjadi area-area jebakannya nih. Ini akan jadi area di mana di berapa ini? Di sekitar 2000 itu akan menjadi sebuah area jebakan tuh buat orang-orang mungkin berpikir dia akan di situ akan segera mantul. Jadi mereka udah pada tungguin di situ. Jadi makanya kan teman-teman kasih spare di situ. Yang teman-teman bisa tungguin ada di sekitar 1960-an. Ya, 1960-an. Jadi stop loss-nya berarti di low candle yang terjadi sebelumnya nih. Di berapa nih? 1870. Ya, lebih ke arah sekitar itulah ya. Gitu. Itu kurang lebih lah ya. Kalau teman-teman lihat nanti tinggal teman-teman analisa ICBP-nya bagaimana, teman-teman analisa INDF-nya gimana. Mungkin ada saham-saham lain yang berhubungan dengan consumer juga ya, teman-teman bisa perhatikan di situ ada nggak yang lebih menarik di situ. Jadi yang saya bahas di sini lebih ke arah yang big cap lah ya, yang ke arah big cap. Jadi yang second liner teman-teman cari lah, ya cari. Nah, kalau ditanya karena apakah ada kesempatan untuk kita ambil di second liner atau third liner, pasti ada. Cuman kalau lihat dari situasi saat ini, di mana yang saya bilang tadi, indeks harga saham gabungannya cukup mengantukkan. Jadi kalau kita ngambil di second liner atau third liner, ya berarti teman-teman mungkin pakai untuk swing 1-2 harian gitu ya. Teman-teman bisa pakai screenernya lah. Ya lihat sendiri ke screenernya. Kalau lihat sekarang ya udah. Ya buat gayanya saya lah ya. Jadi udah di swing di position. Ini bukan bosen lagi, itu benar-benar ngantuk banget gitu ya. Lihat pergerakannya cuma begitu-gitu aja. Pagi hari dia naik, ya sore hari diturunkan kembali. Kayak gitu ya. Jadi daripada seperti itu ya, ya teman-teman bisa berkegiatan yang lain lah. Ya, selama November ini ya. Mungkin seminggu lagi, minggu depan sudah Desember kan. Ya kita harapin ya Desember ada kegiatan yang cukup cukup membuat kita bisa meraih profit lagi untuk liburan di akhir tahun ya. Oke, ya paling saya itu aja ya yang teman-teman. Jadi sekali lagi perhatikan adalah saham-saham yang berhubungan dengan
perbankan dulu ya, perbankan yang big cap-nya teman-teman bisa perhatikan, sama yang consumer goods. Ya, consumer goods ya, ini ada beberapa, teman-teman bisa perhatikan, dianalisa aja untuk bisa kita ikut untuk di periode window dressing-nya. Ya, itu yang kita bisa pakai untuk swing doang. Nah, nanti di hari Kamis kita baru bicara mengenai sektor-sektor yang lain lah ya. Terakhir saham Amar ya, Amar. Amar ini kalau tidak salah ini saham yang salah satu bank kecil yang sedang berjuang untuk memenuhi modal intinya 3 triliun, benar nggak? Ya. Nah, kalau teman-teman udah lihat kayak gitu, yang sedang berjuang-berjuang itu lebih baik udah jangan ikutan. Ya, biarkan dia selesai dengan perjuangannya. Kenapa? Karena kita takut dia nggak berhasil. Kalau dia nggak berhasil, lu ambruk lu langsung bersama mereka. Jadi biarkan dia memenuhi dulu semuanya. Karena kalau saya mah jaga amannya aja. Lu udah tahu dia belum tentu loh. Apalagi kayak Amar gitu ya. Investornya siapa? Zaman now nih, siapa yang punya uang cukup banyak untuk ditaruh di sana? Ya ini misalnya contoh ya teman-teman ya. Saya punya uang nih. Oke, saya investor kayak SoftBank aja sekarang udah mulai angkat tangan gitu loh. Shopee ya udah nggak bakar uang. Tokopedia sudah mulai nyari-nyari barang kan, udah bukan bakar uang lagi, udah mulai ngenain itu kan tarif segala macam kan, Gojek ya, Goto segala macam itu semua juga udah mulai mengenakan itunya gitu. Nah, kebayang nggak tuh? Ini isu loh ya, saya nggak tahu loh Pak Erwin benar nggak. Nah, Goto mau dilego sama SoftBank, ya kebayang nggak sih? Gitu ya, saham-saham seperti itu. Nah, jadi artinya apa? Apa ya, dunia saat ini, ekonomi saat ini kekurangan likuiditas. Ya mereka lebih baik nyimpen atau cash ready ya, hold cash gitu loh. Hold cash untuk apa? Untuk nanti kalau dia beneran gelap 2023, lu lakukan apa? Ya lu siap-siap dong, gue punya cash, gue tinggal lihat mana lu obral. Oh lu udah mau jualan ya? Ya, gue akan beli lebih murah. Ngapain gue harus bantu dia? Bener nggak? MUFG itu masih ya? Ya dia mau akuisisi si Panin ya. Ya mungkin dia masih punya uang kali ya. Sama si Kokmin ya. Kokmin masih punya uang buat right issue. Ya ini yang kita lihat itu adalah pasar ini sekarang lagi kering likuiditasnya. Kalau dia kering likuiditas, maka saran saya adalah teman-teman hindari tuh saham-saham bank yang sedang mencari modal tambahan untuk mencukupi 3 triliunnya itu. Gitu. Itu hindarin aja. Kenapa? Karena ya nggak banyak orang yang punya uang cash ready itu. Gitu. Kecuali memang ownernya itu adalah ya salah satu konglomeratnya kan. Jadi dia bisa saja mengagunkan aset-aset yang ada, dia taruh uangnya di situ sampai dia lewat gitu. Ya kan? Lewatin tahun ini, oh udah sampai 3 triliun, nah mungkin nanti dia tarik lagi atau seperti apa, kita nggak tahu prosedurnya ya. Tapi yang pasti adalah pasar saat ini sedang kering likuiditasnya. Jadi yang right issue itu banyak banget. Kita bisa lihat dah right issue yang ada itu hampir nggak capai target kan. Targetnya berapa ya, right issue-nya dapatnya berapa. Nah ini sama. Bank-bank yang di bawah 3 triliun itu lebih baik teman-teman hindarin aja. Itu saran saya. Jadi nggak perlu harus bermain di situ. Masih banyak kok yang lain. Ya, yang tadi saya bilang kan bank-bank big cap juga masih punya peluang untuk teman-teman swing. Jadi nggak usah ngarapin itulah. Kalau saya bilang ya, apa ya, teman-teman pengennya langsung cepat kaya sih. Di trading itu proses, semuanya itu by proses. Lu ngarapin setiap kali lu masuk arah terus ya setengah mati. Ya kan, setengah mati. Apakah benar ada setup yang bisa memberikan jaminan ke lu itu bahwa dia akan arah setiap hari? Nggak ada. Nggak ada. Jadi yang kita lakukan adalah ya risk dan money management. Kedepankan itu dulu gitu. Karena apa? Tugas seorang trader adalah lihat ada setup nggak? Nggak ada setup, gua nggak buka posisi. Ya, kemudian yang kedua adalah lu mempertahankan modal lu. Ini udah jelas-jelas beresiko nih. Kayak saham-saham yang bank-bank yang sedang mencari untuk tambahan modal itu, lu lihat dong likuiditas sekarang lagi kering begitu, lu malah masuk situ. Ya, atau mungkin ya saham-saham yang teknologi. Ini dia udah mem-PHK orang loh. Ya artinya apa? Artinya ya dia di dalamnya dia sedang kesulitan. Kalau nggak mungkin PHK itu dilakukan kan. Nah jadi untuk yang udah tahu katalisnya cukup negatif di situ, lu hindarin. Itu dulu aja gitu loh. Kita nggak ngomongin teknikal dulu, lu tinggal melihat tren yang ada, katalis yang ada. Ya itu sebabnya kenapa setiap pagi
saya share ke teman-teman berita. Ya, berita. Sedapat mungkin saya sedang mencoba untuk konsisten melakukannya ya. Sedapat mungkin beritanya apa, saya kasih chartnya. Saya kasih teknikalnya. Biar apa? Kan kadang-kadang judul beritanya itu lebaynya setengah mati ya. Apalagi orang kita lah ya, orang Indonesia lah ya. Lu lihat judulnya, lu udah tahu isinya. Nah, itu yang kadang-kadang merepotkan ya. Judulnya apa, isinya kadang-kadang nggak sama. Judulnya selebay apa, isinya biasa-biasa aja. Ya, makanya saya taruh chat di situ. Saya taruh chat di situ agar lu bisa lihat. Ini misalnya contoh ya. Ada judul berita, oh, Gotoh berhasil mengurangi ruginya sampai sekian gitu. Padahal gila ruginya masih gede banget. Gitu kan? Ya. Nah, pas lu lihat teknikalnya, ya kayak gini kenapa gua ambil? Gitu loh. Yang kadang-kadang yang membuat kita punya emosi atau psikologi kita bereaksi itu, ya itu kadang-kadang kayak gitu loh. Kita seringkali bertindak tidak objektif, seringkali bertindak subjektif. Apa yang menjadi trigger untuk kita melihat sesuatu, lu hajar dulu, pikirnya belakangan. Nanti risetnya belakangan, lihat teknikalnya belakangan. Begitu udah masuk baru lihat, kenapa gue masuk? Ya kayak gitulah ya. Ya itu trader. Nah, makanya kenapa saya bilang sekali lagi ya ke teman-teman, trading itu bukan sebuah sarana untuk lu menjadi cepat kaya. Lu mungkin dengar di banyak tempat kalau trading itu nanti lu kalau masuk ke dalam saham itu nanti lu sebulan itu bisa memperoleh sekian persen, sekian ratus persen. Nanti setahun itu lu punya modal yang tadinya cuma 1 juta bisa jadi 100 juta lo di akhir tahun. Ya ini ini udah terlalu lebay. Ya kenapa? Karena pasar tidak setiap hari memberikan kepada kita kesempatan untuk mendapatkan profit. Gitu. Ini contoh kayak November ya. November itu kita masih makan profit yang di Oktober. Kita masih nunggu. Jadi apa yang kita tunggu? Ya lu turun ke setup, ya turun ke halte, di situ kita buy, nanti mungkin di Desember baru ada kenaikan di situ. Ya sudah. Ya berarti ya bulan ini kita istirahat gitu aja. Ya itu sebabnya teman-teman yang kerja ya tetaplah bekerja, teman-teman yang buka usaha tetaplah buka usaha, ya teman-teman yang punya pekerjaan-pekerjaan lain jangan tiba-tiba langsung ini nanti bisa jadi 1000% tutup toko ya, resign dari tempat kerja, ini belum fix banget ya, lu langsung terjun ke sini ya itu udah salah banget. Gitu ya, kalau memang lu bisa menciptakan income dari mana-mana, ya lakukan itu. Jangan depend on satu aliran gitu. Begitu aliran itu ketutup, ya lu nangis bombay lu, berair mata yang keluar. Oke teman-teman, saya pikir di sini dulu ya. Kita nanti ketemu lagi di hari Kamis mendatang ya. Semoga bermanfaat. Saya mau ingatkan adalah teman-teman jangan lupa untuk dilakukan analisa ulang, cocokkan dengan karakter masing-masing, sesuaikan dengan setupnya masing-masing juga. Masing-masing kan punya trading system, trading plan ya. Bikin itu kemudian you trade your plan. Oke? Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi teman-teman di Kamis mendatang.